Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Bertemu lagi kita dalam video test ride Suzuki Skywave tahun 2010, dimana kita akan melakukan start test ride ini dari Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol. Bagi teman-teman yang sering ke Ancol mungkin sudah hafal dengan area sini ya, area yang paling sejuk dan paling adem di area Ancol. Di sini sebelum kita membahas Suzuki Skywave, kita akan coba sedikit berkeliling sekitaran Ancol. Dimulai dari Pasar Seni, nanti kita akan berputar ke arah pantai timur. Saat ini kondisinya masih pagi, jadi sepi ya teman-teman ya. Jadi masih enak untuk berlalu lalang di sini, untuk olahraga di sini. Siapa tahu teman-teman ada yang mau olahraga di Ancol, itu bisa dilakukan di pagi hari di sini karena udaranya masih segar. Terus belum banyak pengunjungnya juga, jadi terasa leluasa lah kita di sini. Di depan kita akan belok kanan, kita menuju area pantai timur. Bagi teman-teman yang suka bermain pasir, bermain air laut, itu sangat saya sarankan bermain di area pantai timur karena itu ada pasir putih, ada area pasir putih yang bersahabat sekali dengan anak-anak. Jadi anak-anak bisa main di sana dengan kondisi pasir yang bersih, pantai yang bersih, air laut ombaknya pun tidak besar, jadi lebih aman lah buat anak-anak. Nah, ini kita sudah di gerbang pintu timur. Lalu di sebelah kiri itu ada area pantai yang bisa untuk jogging track ya. Kebetulan Instagramable juga di daerah situ, jadi untuk yang suka foto-foto recommended lah untuk bisa foto di sekitaran Ancol. Nah, ini area pantai timur. Kita akan lurus untuk menuju bekas balapan Formula E. Karena posisinya ada di area timur, kita akan coba ke sana. Ini kita review sambil jalan-jalan teman-teman. Jadi nggak boring lah karena ada di area wisata. Tapi nanti kita akan tetap akan keluar dari area wisata ini. Oke, di sebelah kiri ada beberapa restoran, toiletnya pun bersih. Ada banyak pilihan makanan juga di sini restorannya. Jadi buat yang suka main ke pantai, silahkan datang ke Pantai Ancol di Taman Impian Jaya Ancol. Ini kok jadi iklan ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah di sebelah kiri ini ada pemakaman prajurit Belanda yang pada masa perang itu dimakamkan di sini. Ini ada gong terbesar. Oke, nah di sebelah kanan ini bekas sirkuit Formula E yang kemarin dilaksanakan di Jakarta. Nah, ini masih ada sirkuitnya. Sirkuitnya bagus, keren lah, sebenarnya keren. Area sini pun sejuk, bisa untuk jogging, bisa untuk berolahraga. Kadang di sini saya lihat ada beberapa mengambil foto prewedding juga karena memang jalan ini bagus dan teduh ya untuk foto-foto. Di depan itu ada mall ABC atau mall Ancol orang nyebutnya, tapi kita nggak akan ke sana karena di sana sudah mentok ya. Terus tapi ada beberapa restoran di ujung sana, ada restoran
apa namanya ya, pokoknya event yang nuansa Bali, sama satu lagi ada satu restoran ya pokoknya di sana adalah. Jadi silahkan berkunjung ke Ancol untuk melihat restorannya ada di pojok sana. Saya sendiri kurang ingat. Kita arah balik aja karena kita akan coba motor ini di jalan raya. Di sini saya nggak akan ngebut atau gimana enggak, karena di sini itu area wisata, jadi kita wajib menikmati suasana pariwisata di sini dan menjaga kecepatan karena ini area wisata, banyak orang berlalu lalang gitu kan. Kita santai aja di sini. Yang pertama kita akan bahas sejarah motor ini. Jadi motor ini saya beli second di tahun 2020 dalam kondisi akan direstorasi oleh pemiliknya. Kondisinya sudah bagus sebenarnya, hanya beberapa bodi aja yang belum sempat dia ganti. Alasannya saya tanya, kenapa Pak motor ini dijual? Terlalu banyak di rumah, banyak motor Mas. Jadi kata istri, tolong dilepas satu Pak katanya. Ya mungkin memenuhi parkiran kali ya, tapi ya alhamdulillah kita deal dengan harga yang bagus. Saya bawa motor ini ke rumah dan sedikit demi sedikit, perlahan saya mulai rapikan yang kurang-kurang dari pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya itu mau dijadikan motor original, jadi motor ini tuh kondisinya dalam kondisi sehat, karbunya sehat, pistonnya sehat, klep sehat, CVT-nya juga bagus, sehat, handling bagus, tidak ada karat, udah saya bongkar. Ini kondisinya bagus. Sejarahnya katanya motor ini cuma dipakai untuk ke stasiun kereta karena pemiliknya ini bekerja di Jakarta, jadi dia naik kereta. Nah motor ini hanya dari rumah ke stasiun bolak-balik selama sekian tahun gitu kan. Jadi kilometernya pun belum jauh-jauh sekali, makanya kondisinya kok masih enak gitu kan. Hanya bodinya beberapa ada yang rusuh karena di parkiran terkena panas. Jadi ada sebagian yang sudah saya rapikan kembali. Saya belanja di Suzuki Sena Kebon Jeruk 7 Jakarta. Alhamdulillah masih lengkap di sana, jadi mudah bagi saya untuk merubah yang lama nih tuh. Terlihat kan udah mulai rapi di area speedometer, itu seperti baru kembali gitu kan. Oke, sekarang kita keluar dari Ancol. Ini motor kita bicarakan adalah kekurangannya dulu. Kalau kelebihan nanti aja belakangan. Oke. Hasil tes saya motor ini pendapat pribadi, belum tentu sama dengan pendapat yang lain. Jadi tidak usah saling menghujat di sini ya. Pendapat saya, kekurangan pertama motor ini yang mungkin disepakati banyak orang, boros. Itu kalau pembandingnya motor injeksi, ya boros memang. Motor ini teririt itu dalam kondisi 140-an, tapi nggak sampai 45 lah sepertinya. Rata-rata masih di 140-an dalam kondisi sehat, dan itu bisa dibilang irit, tapi juga bisa dibilang boros. Karena kalau kita berboncengan, dia akan langsung turun di 135 atau 133 dalam kondisi sehat, dan itu terhitung boros untuk saat ini menurut saya. Karena saat ini tuh harga bensinnya udah nggak masuk akal ya, teman-teman tahu sendiri lah, harga minyak dunia turun tapi bensinnya naik. Nah coba dipikir deh, yang salah di nozzle-nya apa di angkanya? Pokoknya begitu deh. Nah, terhitung boros untuk pemakaian saat ini. Tapi biarpun boros, menurut saya tidak lebih boros dari merek lain kayaknya. Merek lain di tahun yang sama dengan kondisi 12 tahun seperti sekarang, saya rasa belum tentu merek lain bisa lebih irit juga dari motor ini. Tapi yang jelas motor ini boros, udah gitu aja. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, posisi kaki pembonceng belakang.
Yang dibonceng di belakang ini posisi kakinya terlalu menekuk ke atas ya, terlalu racing banget gitu, kayak apa sih, terlalu nekuk lah, kurang landai. Padahal posisi duduknya udah enak, maksudnya joknya tuh empuk, nggak ada masalah dengan joknya lah. Panjang, empuk joknya, diduduki pun enak, tapi karena posisi kakinya terlalu ke atas jadi terasa cepat pegal. Itu dialami sendiri oleh istri saya di saat ini. Tapi dulu tahun 2009 saya memang pernah punya Suzuki Skywave. Istri saya tidak mengeluh juga sih tentang duduk di belakang itu. Mungkin karena dulu itu di 2009 kami masih muda, saya juga kurang tahu deh. Kalau masih muda jadi fisik masih sehat, masih kuat, jalan kemana-mana jauh juga nggak ada masalah. Kalau sekarang mungkin sudah di angka 45-an ke atas kita, jadi terasa pegal ya untuk yang belakang. Tapi kalau anak muda yang pakai mungkin beda lagi. Ini mendapat kami di umur 45 ke atas, itu duduk di belakang terasa pegal. Nah, oke, yang kedua. Yang ketiga, sekarang rem belakang. Banyak keluhan rem belakang motor Suzuki Skywave ini ABS, agak blong sedikit. Jadi memang benar, dia agak blong sedikit. Jadi ada beberapa motor yang mereka mengakalinya dengan pasang cakram lah atau apalah, diusahakan biar pakem. Tapi masih bisa diakali dengan ganti kanvas rem punya produksi Om Kwang dari Surabaya. Itu di Facebook ada Om Kwang lah, di toko online-nya juga ada, bisa dicek toko online. Saya sudah coba untuk pakai produk kanvas remnya Om Kwang ini untuk Skywave saya yang belakang, ternyata lebih pakem. Jujur ini nggak ngada-ngada, tapi memang jadi lebih pakem. Motor tuh mau berhenti, jadi pakai rem depan itu nggak sebanyak yang awal-awal. Sekarang lebih banyak rem belakang karena enak gitu, remnya pakem belakangnya, dan dipakai setelah berapa jam pun berkendara tetap pakem, jadi nggak ada masalah. Terima kasih Om Pang dari Surabaya, saya sudah beli produknya dan saya puas. Insya Allah nanti kalau udah berkurang ininya, udah tipis kanvasnya, saya akan beli lagi. Itu yang ketiga. Terus ini menurut saya pribadi, rem depan itu dibilang pakem ya enggak juga, tapi dibilang enggak juga ya lumayan lah. Di nomor 4 ini rem depan saya bilang so-so lah, biasa, sedang lah, nggak terlalu kendala, nggak seperti rem belakang. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima ya, sudah saya nggak nemuin lagi setelah yang itu. Jadi problem utamanya cuma 4 itu aja menurut saya. Lanjut kita coba yang kelebihannya. Kelebihan motor ini, kita lihat yang pertama, modelnya timeless. Menurut saya timeless itu dalam artian modelnya tuh enak dilihat kapan aja, walaupun kompetitor berbondong-bondong datang dengan gempuran model yang luar biasa cakepnya, tapi motor ini dengan umur 12 tahun, jika dalam kondisi rapih ya seperti barunya, lalu disandingkan, itu nggak kalah. Modelnya timeless, tetap enak dilihat kapan aja, nggak akan minder. Nah, parkir di sebelah motor baru-baru sekarang dalam kondisi yang rapih ya, rapih dalam artian bersih, rapih, nggak banyak rusaknya gitu kan, bodi-bodinya bisa dilihat. Masih banyak yang nanya motor saya, Om ini Suzuki keluar baru lagi ya? Loh enggak Pak, ini motor 12 tahun lalu, Suzuki sudah nggak ngeluarin motor ini. Mereka masih kaget gitu, kok bagus ya, kok cakep ya katanya. Nah, dari sini saya bisa membandingkan bahwa ternyata modelnya ini masih disukai banyak orang. Ternyata modelnya tuh masih nggak kalah. Kalaupun kita parkir di parkiran dengan motor-motor lain, terlihat bedanya lah dia, karena dia punya kualitas cat yang bagus ya, Suzuki Skywave ini.
Oke, itu dari body saya suka dan modelnya timeless. Yang kedua, posisi duduk berkendara. Ini posisi duduknya enak sekali untuk ukuran badan saya yang tingginya 165. 165 sampai 170 saya yakin ini masih enak sekali duduknya. Kakinya tuh tidak menekuk kayak orang jongkok di kloset. Ada sekarang motor-motor yang kalau kita duduk kok cingkrang ya, naik ke atas gitu loh. Atau posisi duduknya kok kayak di kloset, kayak duduknya naik gini gitu. Ini enggak. Posisi kakinya itu tidak 90 derajat malah. Tekukannya, tapi lebih landai lah. Memang tidak selonjoran kayak maksi-maksi, motor-motor maksi, tapi di zamannya ini posisi duduk paling enak, paling rileks. Posisi stang, posisi duduk, segitiga ergonominya itu paling rileks. Makanya saya pilih motor ini dulu tahun 2009 dan sekarang saya kangen lagi dan beli lagi itu gara-garanya saya kangen posisi duduknya, karena saya nggak nemu posisi duduk yang senyaman ini untuk jarak jauh. Joknya juga empuk, nggak ada masalah, empuk banget, empuk sekali tidak, keras juga tidak, jadi di posisi tengah-tengah. Oke, itu yang kedua, posisi berkendara pengemudi yang luar biasa nyaman buat saya. Terus yang ketiga dia punya shock breaker 2 di belakang, jadi handling itu terasa enak di high speed ya, terasa enak buat nikung juga terasa enak. Walaupun 2 dia tidak keras, itu bedanya. Kalau yang maxi atau yang katanya big scooter itu kan keluhannya keras gitu kan, kalau sendiri keras rasanya. Kalau Skywave ini enggak, walaupun dia 2 shock breaker dia terasa nyaman dipakai berdua, apalagi tapi dipakai sendiri kita nggak akan mantul-mantul kesakitan kena jalan jelek atau gimana ya, itu enak gitu loh. Mungkin karena ditunjang dengan lingkar roda yang 16 inci, itu benar masuk akal itu. Tapi intinya di sini enak dengan 2 shock breaker, tapi shock breakernya settingannya sedang, empuk enggak, keras enggak, itu jadi enak. Itu menurut saya. Jadi untuk kenyamanan itu lumayan luar biasa lah untuk motor di zamannya ya, tidak dibandingkan dengan motor zaman sekarang, tapi di zamannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, motor anti gredek yang pernah ada di tahun lalu ya ini. Ada stikernya kan, tulisannya Super CVT. Di zamannya itu masih banyak yang kok gredek sih, di merek lain kok gredek sih. Dia enggak, motor ini tidak ada gredek. Jadi Suzuki pandai membuat area CVT ini terasa halus, enggak langsung gentak. CVT nya kalau digas dia halus aja, malah ada yang bilang tapi kan bawahnya lemot om. Iya betul, terbilang memang lemot, tapi lemotnya ini malah baik untuk membonceng. Yang dibonceng tuh nggak terjengkang gitu ya. Kalau tarikannya kuat kan kita narik gas dikit ke belakang terjengkang gitu kan, kasihan. Kalau ini malah bawahnya smooth gitu, yang belakang pun akan nggak mabuk gitu jadinya. Jadi makanya istri saya ini suka sekali dengan motor-motor Suzuki, karena katanya kalau digas itu nggak kebawa ke belakang kita. Oh iya, memang settingan Suzuki dia bawahnya tuh selalu lemot. Kita bicara atasnya nanti, yang penting bawahnya memang lemot itu halus gitu, nggak kayak merek lain yang tarik jengat gitu kan ya. Itu keinginan anak-anak muda sekarang, tapi untuk kami yang udah lumayan ada umur, tarikan jengat itu kayaknya udah cukup lah, bukan masanya untuk kami. Makanya pendapatnya akan berbeda jika ini dikomparisikan dengan anak muda, itu akan berbeda. Tarikannya lemot, ya betul gitu kan. Tapi di tarikan yang lemot ini itu tidak ada gredek pertama. Itu membuat kami nyaman untuk narik gas, walaupun kami kadang salah tarik, itu nggak akan yang belakang terjengkang gitu, yang belakang. Itu yang bikin saya suka dengan karakter motor ini. Lalu yang selanjutnya, kelebihannya. Kelebihannya dia punya part mesin yang badak. Mau
kompetitor siapapun akan mengakui partnya Suzuki Skywave ini badak. Badak dalam artian tahan banting dan kuat banget. Skywave saya tahun 2009 yang saya jual 5 tahun kemudian itu, yang warna putih, saya jual hampir kilometer 100.000, 90 sekian ribu lah, hampir 100.000. Dari 100.000 itu saya masih ingat sekali baru ganti CVT satu kali, baru ganti roller satu kali, klep belum pernah dibongkar sama sekali atau di setel sama sekali dari baru, ganti oli per 7.000 km, saya masih ingat itu. Kalau rem saya lupa berapa kali ganti, kalau ban juga lupa karena udah lama ya. Tapi kalau part daleman hanya itu yang saya ganti. Kalau busi saya ganti per 30.000, berarti baru 2 kali atau 3 kali ganti. Itu pun sebenarnya nggak rusak, cuma saya ganti aja. Jadi saya ngerasa ini motor kok kapan masuk bengkelnya ya, dalam hati saya gitu. Kok badak sekali gitu. Nah itu kelebihannya, dia punya spare part yang badak. Tapi kan om harganya mahal. Betul, harganya mungkin mahal. Kalau misalkan merek lain 10.000, Suzuki mungkin 13.000. Tapi masa pakainya nyaris bisa 2-3 kali lipat sama merek lain. Itu bedanya. Nah, kami pengguna Suzuki biasanya suka itu karena kita nggak perlu bolak-balik ke bengkel, nggak perlu bolak-balik ngeluh gitu kan. Udah habis sih, kalau udah rusak sih gitu kan. Kami udah nggak bicarakan lagi hal itu. Jadi kami beli motor, kami pakai dan kami puas. Itu kelebihannya. Dan kelebihan berikutnya lagi, motor ini motor di zamannya yang di kecepatan high speed itu paling rileks mesinnya. Di 80 90 dalam kondisi mesin sehat, motor itu nggak teriak habis-habisan gitu, enggak, biasa aja. Penggunaan gas pun di motor saya yang sudah 12 tahun ini, saya coba di kecepatan 80 ke 90 itu gas tuh belum seperempat. Jadi mesin tuh rileks, motor tuh laju aja. Itu yang buat pengguna Suzuki kenapa suka sekali pakai Suzuki, itu dia punya mesin yang rileks di posisi high speed, nggak perlu teriak. Sama dengan Suzuki Address saudaranya, itu sama, itu di 80 ke 90 dengan cc kecil kita aja, kita nggak perlu teriak gitu mesinnya, jadi rileks aja mesin tuh. Nah itu yang bikin saya suka. Tapi tarikannya kalah om, biarin, kan saya juga nggak mudah lagi untuk narik gitulah. Tapi saya masih suka kalau ketemu jalan kosong, nggak apa-apa lah kita pakai high speed kadang-kadang ya, daripada di pinggir cuma 60 70 80 teriak. Mendingan ini 90 80 masih gas belum teriak, karena ya seperempat aja belum, apalagi setengah, makanya dia nggak teriak. Itu kelebihannya. Kelebihan berikutnya, karena punya sumbu roda yang panjang, dia punya apa namanya ke handling di high speednya itu anteng. Jadi 80 itu terasa pelan, nggak berangin gitu kan, apa gimana ke bawah angin, dia enggak, dia kayak anteng aja itu motor. Padahal di motor juga badannya besar sekali ya enggak, lebar sekali ya enggak, tapi motor ini berat, jujur aja. Dia punya material yang tebal-tebal, makanya terasa apa ya, terasa sangat berat gitu loh, didorong-dorongnya. Kalau misalkan sampai ban bocor, udah itu berat dorongnya, karena motor ini berat, rangkanya itu tebal sekali, besinya, bodinya pun lumayan tebal, jadi terasa berat. Dan itu yang bikin mantap di high speed, tapi boros di pakaian bensin karena berat gitu. Ditambah satu lagi tadi terlewat, ini agak lemot di bawah itu kan, karena mereka masih menggunakan karburator vakum juga sih. Sebetulnya bisa diganti dengan karburator lain, tapi sudahlah, saya nggak terlalu suka di begitu ya, nikmatin aja gitu pakai karburator vakum, walaupun lemot di bawah tapi high speednya kan enak, itu aja. Lalu apalagi kelebihannya, durability mesin luar biasa, ketebalan cat pernis itu juga luar biasa buat saya. Kompetitor merek lain yang masih sanggup ngelawan
ketebalan Suzuki untuk kehebatan Suzuki untuk apa, untuk cat itu Kawasaki bagus. Kawasaki memang tidak pernah main-main dengan kualitas soalnya. Oke. Lalu apa lagi ya? Kelebihannya ya itulah kelebihannya. Dengan seluruh kekurangannya saya bilang kelebihannya masih sedikit lebih banyak. Kenyamanannya juga jauh lebih banyak. Kalau ada teman-teman mau komentar monggo, tapi komentarnya monggo yang sopan ya teman-teman ya. Yang kita bahas motor bukan politik, jadi nggak usah gontok-gontokan juga. Dan motor ini juga motor sudah 12 tahun, tidak usah diperdebatkan segala kekurangan kelebihannya, cuman ya inilah apa adanya gitu. Di zaman itu ya ini rasanya motor ini gitu. Kelebihannya yang tadi, kekurangannya yang tadi, sulit kalau dibandingkan dengan motor sekarang yang malah larinya aja banter-banter sekali gitu kan, tarikannya luar biasa. Tapi kan motor ini walaupun tua ya nyamannya masih bisa lah menandingi yang baru-baru. Kan mungkin yang barunya udah rontok, ini belum kali. Gitu. Oke, ini selama di jalan ini apa namanya, saya coba rata-rata di atas 60. Terlihat di video ini selalu lebih cepat dari yang lain karena memang motor ini memang enak di high speed gitu. Di bawah tuh malah nggak enak ngeden, mendingan kita di atas 60 terus gitu kan, dan dinikmati kestabilan motor ini. Saya ini mau mengarah ke tempat kerja, tadi tuh habis antar istri dulu kerja, jadi sekarang baru ke tempat kerja. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa kita bahas, kami bahas di sini. Jika ada salah-salah kata atau yang tersinggung fans-fans motor lain, mohon maaf, bukan saya juga membaguskan Skyflow tuh paling bagus gini, enggak. Saya sebutkan juga kok kekurangannya, ada 4 item atau 5 item tadi gitu kan, dan kelebihannya juga saya sebutkan. Kalau harga jual relatif ya teman-teman ya, kalau teman-teman bilang harga jualnya ambruk gitu kan, jelek, ya bisa jadi kalau jualnya ke pedagang. Tapi kalau kamu atau teman-teman mainnya di komunitas, itu beda cerita. Mereka menghargai motor-motor yang punya background bagus, dalam artian terawat gitu ya. Itu sangat dihargai di komunitas, jadi harganya pun nggak anjlok kok, tenang, malah harganya bisa jadi lebih gila lagi. Itu aja yang saya tahu. Terima kasih buat teman-teman yang mau yang sudah nonton video ini. Dan monggo kalau mau komen silahkan, mau like, subscribe silahkan, tidak ada paksaan. Ini channel juga dibuat untuk sharing-sharing aja, kalau motor ini gimana sih, ini gimana sih gitu kan. Mungkin kalau ada yang lebih tahu tentang Skype dari saya, monggo silahkan di kolom komentar, ininya om, lebihnya ini, kurangnya ini, monggo silahkan, biar tambah ilmu juga saya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan dilanjutkan menonton perjalanan ini, karena masih ada beberapa beberapa jalan lagi yang harus kita lewatin. Ini kan baru sampai Jelambar, nanti kita ke Mogot, dan Mogot nanti ke area Cengkareng sampai deh di tempat kerja saya. Terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman. Semoga yang menonton memberi komen, like, dan subscribe-nya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh urusannya. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah hutang-hutangnya, yang ingin bekerja diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang paling baik di dunia ini untuk teman-teman semua. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.